Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, walaupun kita udah selesai PTS, tetap semangat ya. Kita lanjutkan belajarnya. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 5C ya. Kita lanjutkan ya, yang kemarin belum selesai. Tema C kali ini kita akan belajar IPA ya. Materinya tentang apa IPA? Materinya adalah kita harus mengetahui nih zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan bagaimana cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Nah, kita semua itu harus tahu ya, supaya badan kita tetap sehat. Bagaimana cara memeliharanya dan bagaimana sih supaya tubuh kita itu tetap terjaga kesehatannya dengan cara mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Supaya lebih jelasnya, yuk sama-sama kita belajar IPA. Yuk. Ya, perhatikan gambar ini ya, ada 5 gambar. Nanti penjelasannya setelah ini. Ada banyak gambar tuh. Nah, ini adalah keterangan dari gambar yang tadi. Zat-zat gizi yang diperlukan tubuh ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi yang utama bagi tubuh. Karbohidrat tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus melalui proses pencernaan selama lebih kurang 2 jam, menjadi energi yang siap digunakan untuk beraktivitas. Karbohidrat dihasilkan dari makanan pokok seperti nasi yang merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Makanan yang mengandung karbohidrat selain nasi yaitu ada jagung, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Nah, di daerah-daerah lain seperti di Papua itu makanan pokoknya adalah sagu. Yang kedua adalah protein. Makanan yang mengandung protein dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Nah, protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Sedangkan protein yang berasal dari hewan disebut protein hewani. Sumber protein nabati yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan seperti kacang kapri, buncis, kacang hijau, dan kacang tanah. Sumber protein hewani yaitu daging, telur, ikan, udang, dan susu. Yo, siapa di rumah yang suka makan tahu, tempe, telur, ikan, udang? Nah, itu semuanya banyak mengandung protein ya. Yang ketiga ada lemak. Sumber lemak ada 2 macam, yaitu tumbuhan dan hewan. Lemak yang berasal dari tumbuhan disebut lemak nabati, sedangkan lemak yang berasal dari hewan disebut lemak hewani. Makanan sumber lemak nabati terdapat pada kacang tanah, apokat, minyak kelapa sawit, dan kemiri. Makanan sumber lemak hewani terdapat pada daging yang berlemak atau gajih, keju, susu, mentega, dan minyak ikan. Nah, yang keempat yang dibutuhkan oleh tubuh adalah mineral. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak seperti natrium, kalsium, fosfor, magnesium, klor, dan belerang. Yang kedua, mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti mangan, iodium, fluor, dan kobalt. Nah, sumber mineral banyak terdapat pada sayur-sayuran. Yuk, mulai sekarang kita banyak mengkonsumsi sayur-sayuran ya. Yang terakhir adalah vitamin. Tubuh kita tidak mampu membuat vitamin sendiri, sehingga makanan yang kita makan harus mengandung cukup vitamin. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D,
E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh. Kekurangan vitamin dalam tubuh dinamakan avitaminosis. Nah, setelah tadi kita belajar tentang zat-zat gizi yang diperlukan tubuh, sekarang kita belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pencernaan dapat disebabkan oleh kuman penyakit atau gaya hidup yang tidak sehat. Kuman yang masuk bersama makanan atau melalui tangan yang kotor dapat menimbulkan penyakit pada sistem pencernaan kita. Demikian juga, gaya hidup tidak sehat seperti makan tidak teratur dan kurang berolahraga dapat menyebabkan sistem pencernaan kurang sehat. Berikut adalah beberapa penyakit pada saluran pencernaan, yaitu ada sakit gigi, sariawan, radang lambung atau MAH, diare, disentri, dan konstipasi atau sembelit. Yang pertama, sakit gigi. Gigi terdiri dari email, tulang gigi, dan sumsum gigi. Email adalah lapisan keras yang berwarna putih. Tulang gigi adalah bagian yang masuk ke rahang. Sumsum gigi adalah rongga gigi yang mengandung serabut saraf dalam pembuluh darah. Sisa-sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak email gigi sehingga gigi menjadi berlubang. Jika lubang semakin dalam dan mencapai saraf gigi, maka akan mengakibatkan sakit gigi. Nah, makanya itu sebelum tidur kita harus sikat gigi dan makan makanan yang jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas supaya gigi kita tetap sehat ya. Yang kedua adalah sariawan. Yuk, siapa yang suka sariawan nih? Lihat ya. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Sariawan ditandai dengan munculnya bercak putih dengan warna kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih. Sariawan dapat timbul akibat kekurangan vitamin C dan kurang menjaga kebersihan mulut. Nih biasanya kalau kita sariawan, kita makan yang pedas-pedas tuh perih banget ya. Jadinya kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C supaya enggak sariawan, oke? Yang ketiga adalah radang lambung atau MAH. MAH atau radang lambung merupakan penyakit akibat rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung. Gejala penyakit MAH antara lain perih pada perut bagian atas, mual, muntah, kembung, dan bersendawa, serta hilangnya nafsu makan. Kerusakan pada lapisan lambung dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, mengonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam secara berlebihan, dan merokok. Sakit MAH ringan dapat segera diatasi dengan obat penetral asam. Sakit MAH kronis harus mendapat perawatan dari rumah sakit. Jadi kita harus makan itu teratur ya, sesuai dengan jamnya pagi, siang, dan malam. Jangan pagi makan, nanti siang enggak, malamnya makan, besoknya pagi enggak makan, siangnya makan. Nah, itu namanya makan yang tidak teratur. Jadi bisa menyebabkan sakit MAH ya. Kita jaga ya. Ya, yang keempat adalah diare. Diare adalah penyakit dengan gejala buang air terus-menerus yang fesesnya atau tinja berupa cairan. Hal ini terjadi karena usus besar kurang menyerap cairan. Diare disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Diare juga dapat menjadi gejala penyakit berbahaya seperti disentri. Untuk mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh, penderita diare harus segera minum larutan Oralit. Nah, gimana kalau di rumah nggak ada Oralit dan kita diare? Kita bisa membuat larutan sendiri, yaitu dengan mencampurkan air, gula, dan garam ya. Yang kelima, disentri. Nah, disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai sakit perut dan diare dengan feses yang disertai lendir dan darah.
Penyakit disentri disebabkan oleh kuman. Gejala disentri adalah demam, mual, muntah-muntah, diare, dan tidak nafsu makan. Gejala lainnya adalah perut terasa nyeri dan mengejang. Penderita disentri dapat mengalami diare hebat sehingga lemas, kurus, dan mata cekung karena kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. Pertolongan pertama adalah dengan memberikan larutan oralit. Penderita disentri harus segera dirawat di rumah sakit. Nah, itu bahaya banget tuh ya disentri ya. Yang keenam adalah konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pencernaan yang terjadi karena pengerasan feses sehingga sulit dikeluarkan. Nih susah BAB nih ya. Penyebab sembelit adalah yang pertama, sering menahan buang air besar dalam waktu lama. Yang kedua, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, kurang vitamin C. Yang keempat, kurang olahraga. Dan yang kelima, rasa gelisah, cemas, dan stres. Nah, kita harus banyak-banyak makan makanan yang mengandung serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan supaya kita tidak terkena sembelit. Tapi kalau kita diare, jangan dulu makan sayur, buah, dan susu karena itu nanti akan bertambah diarenya ya. Kalau sembelit harus makan, kalau diare ditahan dulu, jangan minum susu, jangan makan buah ya. Nah, demikian tadi kita sudah belajar IPA ya. Semoga setelah belajar kali ini anak-anak semuanya sudah tahu cara menjaga kesehatan organ pencernaan, tahu gizi-gizi apa yang dibutuhkan oleh tubuh, dan mulai sekarang yang tadinya nggak suka buah, nggak suka sayur, nggak suka makan makanan yang banyak mengandung gizi, biasanya kan kita suka makannya junk food gitu ya. Mulai sekarang dikurangi, paling enggak makan buah dan sayur serta ikan, lauk pauk gitu ya, supaya badan kita tetap sehat ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.